Baik, apa kabar Dokter Sandra? Apa kabar Mbak Nia? Apa kabar Mbak Desi? Selamat siang sahabat Cemplu semua. Selamat siang, pagi, sore, dan malam anytime. Kalau teman-teman sedang mendengarkan kita saat ini, sedang menyaksikan kami saat ini, sahabat Cemplu kembali bersama Talk Talk Cemplu Weekend. Kali ini formatnya berbeda karena kita mau menghadirkan beberapa narasumber. Jadi formatnya kita rekaman pakai Zoom begitu ya. Kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, untuk kali ini kita menampilkan dokter kesayangan kita, Dokter Sandra Cynthia Lango, SPP SKR, begitu ya, dan juga dua orang sahabat kita dari penyandang autoimun, ada Mbak Nia, ya, ada Mbak Desi. Kalau Mbak Nia ini Sjögren syndrome, kalau Mbak Desi ini lupus, begitu ya, kolit teman-teman lama gitu. Nah, teman-teman kita berdua ini kenapa sih kita hadirkan? Bukan karena mereka autoimun saja, tetapi mereka berdua ini pernah terinfeksi betul nggak sih dok? Bahasanya betul ya? Betul. Terinfeksi virus COVID. Jadi kita ingin tahu apa sih yang terjadi pada mereka-mereka ini dan mereka bisa bertahan itu luar biasa ya. Kita akan ngobrol bersama mereka dulu sebelum nanti Dokter Sandra juga akan kasih banyak informasi buat kita dan akhirnya nanti kita akan berdiskusi juga ya. Saya mau nyapa Mbak Nia dulu deh ya. Mbak Nia ini autoimunnya Sjögren syndrome, betul ya Mbak Nia? Iya, Sjögren syndrome. Iya, Betul. Sjögren syndrome itu sebenarnya yang paling umum dirasakan apa sih Mbak? Yang gejala khasnya sih pasti rematik autoimun kan menyerangnya kan sendi-sendi. Semuanya Mm-mm. sakit, setiap saat sakit. Mm-mm. Selain itu kan gejala mata, mulut, kulit kering, vagina Mm. kering. Setiap saat sakit tapi tetap setiap saat cantik ya Mbak Nia Oh ya. harus, nggak boleh, orang nggak boleh tahu kalau lagi Orang sakit. nggak boleh tahu ya gitu ya. Tetap harus standby Tetap ya sampai itu penampilan karena selalu kalau lagi positif. ngerasa cantik perasaan juga happy ya. Iya, pasti. Gitu. Feeling good about yourself gitu. Mbak Nia, kemarin terus ceritanya kena COVID, kapan tuh Mbak waktu kena COVID-nya? Agustus 2020. Agustus 2020. Iya. Oke. Waktu terjangkit, maksudnya gini, gejala-gejala COVID itu mirip-mirip juga sama gejala-gejala autoimun ya? Waktu itu Mbak Nia gimana sih waktu pertama kali kena? Penasaran deh. Ya makanya di awal kena kan memang katanya kan nyeri-nyeri sendi ya. Saya kan Mm-mm. merasa setiap saat juga nyeri. Jadi saya nggak Mm-mm. mikir itu suatu yang beda kan serius gitu. Mm-mm. Cuma memang ada batuk-batuk, Mm-mm. terus diare. Kalau yang lain sih seperti pusing, sakit kepala ya itu memang setiap saat juga saya rasakan. Jadi yang beda itu hanya di batuk, agak pilek ya, mampet tapi nggak meler gitu. Cuma Mm-mm. batuk sama diare aja waktu itu yang beda. Cuma karena kok keluarga saya juga semuanya anak-anak duluan yang sakit kan, Mm-mm. terus suami, terus ya ponakan semua sakit, kita klaster keluarga, 2 keluarga dengan kakak saya. Jadi, saya sebenarnya udah curiga, tapi, saya sampaikan ke kakak saya, ke semuanya. Mereka pada menyangkal ya, denial, dari mana sih kita dapatnya orang segitu Mm-mm. kita udah ketat banget kan, Mm-mm. gitu ya. Kita sampai sekarang sih masih agak bingung dapatnya dari mana, ya mungkin sih Mm-mm. waktu itu dari keponakan. Karena waktu itu keponakan memang, datang ke rumah dalam kondisi memang dia lagi agak, anget sih badannya, tapi memang dia Mm. biasa biasa anget, jadi kita nggak mikirnya yang aneh-aneh gitu. Itu kecolongan sih jadinya. Oke, waktu akhirnya kemudian itu di gejala awal kan, lalu kemudian memburuk nggak Mbaknya? Memang, mulai, apa, kalau, cepet capek ya, tapi kan kita juga Mm. sering, cepet capek Mm. gitu, jadi, cepet lelah. Yang, anehnya waktu itu saya mulai curiga tuh waktu penciuman nggak ada, Mm. hilang hilang penciuman sama nggak bisa ngerasa saya lagi masak, saya taruh garam kok nggak ada rasa sama sekali, begitu anak saya makan, dia nggak bisa, dia bilang gitu, "Asin banget Mah," katanya gitu, "nggak bisa dimakan semuanya." Ya udah, Oh, jadi mati gitu, rasanya benar-benar mati rasa. numb, cannot feel Iya anything gitu ya? iya iya, Hmm. total nggak bisa Hmm. mencium
apapun dan rasa apapun nggak bisa sama sekali. Tapi Mbak Nia belum tepar waktu itu, maksudnya belum sampai yang Udah. udah. Maksudnya enggak, memang sering jadi capek tidur aja, kebanyakan tidur. Itu kita belum Jadi tahu. seperti kayak mohon maaf kondisinya jadi kayak kebanyakan kita Ya, odapus gitu, odamun ya, gitu ya, yang memang most of the time ngerasa gampang capek dan segala seperti itu. iya, Jadi susah membedakannya iya. ya. Oke, baiklah. Yang terburuk kemudian apa yang dirasakan Mbak Nia? Jantung waktu itu ngerasa nggak enak ya debarnya, Mm-mm. terus agak, sering, sesek gitu ya, sedikit Mm-mm. sesek sih gitu. Mm. Eee, saya nggak tahu apa karena paranoid saya atau memang karena Mm-mm. Covid-nya saya nggak tahu. Mm-mm. Waktu itu kan, belum tahu emang Covid, tapi, saya sendiri sebenarnya udah curiga, Ya. itu aja. Oke. Nah, sempat masuk rumah sakit Mbak Nia? Iya, di Wisma Atlet, eee, 7 hari di HCU, 3 hari Mm-mm. di kamar. Sempat pakai ventilator kah Mbak? Alhamdulillah enggak, dijaga Hmm. terus di HCU, dari awal masuk itu saya juga nggak nyangka kalau harus masuk Ya. HCU, saya pikir dirawat biasa, Mm-mm. karena hasil EKG saya waktu itu kurang bagus, saya juga WA-an Mm-mm. terus ya sama dokter Sandra ya, saya sama dokter Sandra, dokter Alvina, Mm-mm. saya laporan terus gitu. Jadi situ juga saya bingung, cuma karena ada Mm-mm. tempat bertanya ya alhamdulillah ya saya masih bisa agak Ya. tenang gitu, dokter Mm-mm. Sandra juga selalu nguatin saya, "Tenang aja Mbak Nia," gitu gitu dah. Mm. Mm. Jadi ya saya kuat ya, saya pikir ya sudah saya di tempat yang benar, Mm. alhamdulillah saya kalau saya, dari bangun pagi saya alhamdulillah saya masih, biasa aja seperti ini, nggak ada bertambah sesak, Mm. saturasi juga masih cukup bagus, saya paling jelek itu cuma 94 gitu, alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Oke. Berarti dokter Sandra juga bagian dari tim yang merawat Mbak Nia waktu itu kah? Enggak, karena Enggak. waktu itu memang, saya, laporan ya, saya cerita, saya WhatsApp gitu, saya Mm. udah curiga, saya udah Mm. mungkin udah dinyatakan positif ya, saya WhatsApp Mm. dokter Sandra ya, dokter Sandra, Ya. dokter Alvina, pokoknya siapapun gitu, saya mau mencari aman, ini gimana nasib Oke. saya gitu. Saya Luar biasa. takut banget, melebihi Mm. takut saya waktu saya terdiagnosa Sjogren. Baik. Nanti saya ingin bertanya juga sama Dokter Sandra ya, karena kebetulan ternyata kan kenal dan juga sempat berdiskusi gitu. Ini jadi menarik nanti ini bagaimana tuh ketika untuk perawatannya pada saat pasien dengan autoimun kemudian terjangkit virus apa namanya COVID gitu. Nanti saya kembali lagi pengen dengar ceritanya Mbak Nia, katanya ini selain masalah penyakitnya sendiri, kemudian ada muncul masalah sosial juga ya Mbak Nia ya. Banget. Jadi kita kembali ke situ, kita ngobrol sama Mbak Desi dulu ya. Mbak Desi. Iya Mbak Halo Mbak Yan. Desi, selamat Halo, malam. Mbak selamat Desi ini luar malam. biasa, lupusnya keluarganya autoimun banyak sekali, kemudian beliaunya juga komplikasinya banyak. Kalau Mbak Desi sendiri gejalanya gimana? Kalau Mbak Nia tadi kan karena mirip-mirip ya, terus sampai sesek. Kalau orang lupus tuh juga kadang-kadang suka sesek gitu ya, suka false Iya, alarm kan gitu. iya, Mbak Desi kemarin gimana tuh awalnya ini kayaknya COVID nih? iya. Sebenarnya sih kalau orang lupus agak-agak susah yang bedakan ya, karena kita udah biasa gitu ya. Anget-anget, demam-demam juga biasa Ya. gitu. Iya, cuma Anget-anget, gejala angot-angot juga ya. iya. Jadi mulai yang berasa, ini kayaknya ada sesuatu yang agak serius gitu ya. Itu tanggal 2 November. Dan saya langsung laporan ke dokter Dedi. Jadi pada saat itu hari Minggu pagi mulai berasa agak demam. Jadi sudah yang tadinya semelenget meningkat jadi demam. Minggu pagi terus ada batuk sedikit. Ada sedikit batuk itu di pagi sampai siang hari. Menjelang sore nyeri di lutut yang skala 8 dan saya nggak pernah mengalami itu. Itu sampai jerit-jerit serumah, akhirnya baru sekali itu ngalami. Anak-anak sampai ngerubungin saya tuh sampai megangin tangan,
buat menenangkan karena seumur-umur baru ngerasain yang nyeri di sendi yang luar biasa itu baru sekali itu. Kemudian terus komunikasi dengan dokter Dedi, dokter yang merawat saya. Gejalanya ya benar-benar kayak kita flare SLE, cuma emang kerasa demam tingginya tuh nggak enak banget. Emang kalau misalnya kita bikin skala itu bisa 5 kali lipat deh flare-nya kita, Mbak Ian. Itu sampai saya ini harus ngapain, karena kan karena kita udah biasa ya, kita kan mesti kalau begini ini kita kasih terapi yang seperti ini, kasih terapi yang seperti ini gitu ya. Sampai akhirnya 10 hari kemudian saya mulai ada rasa ini dada yang kayak ketimpa basah. Itu mulai ini kayaknya emang benar-benar serius gitu. Itu di tanggal hari Minggu, jadi hari Minggu 10 hari kemudian berasa yang ada ketimpa bata, kemudian untuk bernafas buat nariknya itu susah, tapi nggak sampai susah. Gitu. Berat ya. Iya, jadi kayak kita tuh kalau bernafas itu narik itu terus putus gitu Mbak Ian. Iya, betul. Nggak bisa sampai ngeluarin lagi. Mbak Nia juga merasa seperti itu ya? Nyeri dadanya. Sama ya Mbak ya? Nyeri ya. Jadi terus laporan ke dokter, dokter menyarankan segera ke UGD, khawatirnya infeksi paru. Di UGD saturasi saya udah turun sampai 92. Ya udah, terus langsung dilempar ke UGD COVID, selanjutnya ke Bangsal COVID, dan demam saya itu terus di atas 40. Jadi semalam di Bangsal biasa, berikutnya kecemplung deh ke ICU COVID selama 14 hari. Luar biasa lah perjuangannya. Aduh, kalau ingat saya masih takut. Trauma ya? Trauma ya Mbak Nia, Mbak Desi ya? Banget. Apalagi kan kita sebelah itu perburukannya cepat. Kita dengan komorbid autoimun pun perburukannya cepat banget. Meskipun perawat dan dokter sangat hati-hati memberikan informasi, tapi saya taunya tuh dari ransum, dari makanan. Itu saya diet diabetes, padahal sebenarnya nggak pernah. Kemudian kaki saya bengkak gitu. Terus makanan saya dikasih putih telur terus gitu. Terus sebelumnya nggak pernah bengkak ya? Enggak. Kemudian saya kalau ngitung kan obat yang masuk mesti saya hitungin ini apa dok, itu apa dok gitu ya. Itu pengencer darah sehari sampai 3 kali. Gitu. Sempat ada pengentalan darah ya? Iya itu kata suami, karena selama di ICU saya nggak itu ya, saya nggak pegang HP. Emang jujur aja saya sampai komunikasi dengan orang luar atau kayak sekedar apa ya, itu benar-benar aduh mencekam banget suasananya di dalam. Jadi saya sangat membatasi informasi dari luar, atau memang saya juga menutup diri. Yang penting saya pikir begini, keluarga ada yang mikirin ya, mereka sehat. Jadi saatnya saya fokus untuk diri sendiri, karena yang bisa kita berjuang tuh sendirian gitu. Ya memang dibantu dengan para medis yang rawat kita. Tapi betul-betul pada saat itu saya merasakan hubungan kita dengan Tuhan itu langsung gitu, nggak pakai jeda lagi gitu. Jadi iya, saya jalaninnya ya udah diasikin aja. Mau gimana lagi sih, kita udah kadung kecemplung gitu. Udah kadung kecemplung gitu ya. Mundur kayaknya nggak bisa ya Mbak ya. Iya sama. Mbak Nia juga merasakan yang sama, di mentalnya juga berat Mbak, pasti ya. Saya down banget, mental saya jatuh-jatuhnya. Rasanya udah kayaknya gue mati nih besok nih. Rasa sebentar lagi gue mati nih gitu. Tapi ya gitu, justru saya beda sama Mbak Desi.
saya ngerasa saya harus terus komunikasi, apalagi keluarga saya, anak-anak saya tinggal anak-anak saya di rumah. Walaupun mereka udah pada besar, tapi kita kan sama-sama positif ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oh iya, keluarga di Jadi rumah juga positif semua? iya, saya berdua sama suami saya masuk Wisma Atlet, saya tinggalin anak-anak, 2 anak laki-laki saya di rumah, gitu. Kakak saya masuk di Premier Bintaro, suami dan ketiga anaknya di rumah, gitu. Jadi memang, saya harus komunikasi itu satu-satunya jalan untuk membuat saya tenang, gitu. Dukungan dari, teman-teman, dari, dokter-dokter yang saya kenal, yang saya japriin terus, gitu. Itu, dukungan dari keluarga itu sangat berarti buat saya. Jadi, mereka banyak, WhatsApp ke saya doa-doa, penguat, dan, 2 hari di HCU habis sholat subuh, entah nggak tahu gimana doa saya terdengar, sama Allah diijabah, saya tenang, beban saya lepas. Jadi, di situ saya udah, pasrah total. Saya, udah bergantung aja sama Allah, "Ya Allah, terserah." Gitu. Kalaupun memang, saya harus diambil dengan cara ini, ya saya siap, insyaallah. Gitu aja. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tidak semua di posisi Mbak Desi dan Mbak Nia bisa apa ya, bisa sampai di titik itu juga gitu. Banyak orang ketika sakit justru apa ya namanya berubah menjadi di titik yang lebih negatif gitu dari sebelumnya gitu. Tapi memang tadi kalau bicara tentang doa-doa, saya juga ingat sekali gitu, setiap kali di titik ketika flare-nya sedang berat begitu ya, ternyata kiriman doa-doa itu rasanya jadi ngamininnya tuh serius banget gitu ya, kayak amin ya Allah gitu. Benar nggak sih Mbak Desi? Iya, benar. Jadi kiriman itu bukan buah keranjang gitu, tapi doa-doa itu ngamininnya tuh kenceng banget gitu ketika titik kita memang akhirnya apalagi yang bisa kita terima dari orang lain gitu. Hanya doa-doa itu yang sepertinya bisa benar-benar menguatkan kita gitu ya. Mbak Desi dan Mbak Nia, saat ini kondisi pasca COVID apa yang dirasakan? Adakah perubahan jadi lebih kuat atau ada sisa-sisa yang membuat kok saya merasa Mbak Desi dulu boleh? Kalau saya agak lama penyembuhannya Mbak Ian. Berapa lama Mbak Desi? Sebulan lebih ya, karena keluar dari rumah sakit saya belum bisa jalan. Oke. Iya, sampai dan saya nggak tahu ketika saya pikir ya karena selama di ICU tuh ya saya jalani dengan asik itu tadi ya. Jadi saya satu ruangan itu paling ceria dibandingkan yang lain. Jadi sampai suka ditawarin, ibu mau makan apa, mau pesan bubur ayam atau enggak gitu. Dan ketika keluar saya kaget, ternyata saya belum bisa jalan dan saya mengalami kelumpuhan. Dan keras seperti itu ya? Iya sampai nggak bisa jalan, bener-bener yang kayak kita belajar jalan lagi dari awal. Belajar duduk itu saya pulang belum bisa jalan, belum bisa duduk, ya masih kalau udah kadung kita jongkok harus diangkat gitu ya, harus dibantu anak-anak untuk berdiri. Kemudian gejala sisanya masih sering demam. Kemudian sesak nafasnya juga masih. Sampai sekarang? Enggak, kalau itu sebulan Mbak. Sebulan lebih lah, sebulan setengah. Untuk normalnya lagi itu ya sekitar 2 bulan, itu benar-benar yang kita udah kembali ke kondisi sebelum COVID. Sekarang sudah enak, badannya sudah mulai normal ya, di normal kondisi dengan bus ya. Iya. Alhamdulillah. Mbak Nia, apakah merasakan posnya seperti Mbak Desi tadi? Sama, butuh waktu untuk pemulihan. Mungkin sampai 1 bulan, dan sekarang masih long COVID ya dokter ya. Kemarin saya baru curhat long COVID. Long COVID. Longnya panjang. Long COVID, karena saya masih agak sulit untuk merasa, sama indera penciumannya juga belum balik normal. Wow, ini menarik nih. Menarik dalam artian kita jadi ingin tahu lebih banyak dari penjelasannya Dokter Sandra gitu. Ternyata ada pos
posnya COVID tadi ada efek seperti itu. Apakah itu terjadi pada teman-teman Odamun saja? Apakah bisa juga terjadi pada yang lain? Nanti kita pengen diskusi sama Dr. Sandra. Tapi kita lihat Dr. Sandra akan memberikan dulu sedikit presentasi supaya kita punya base yang sama. Karena kita ingin lebih banyak orang melakukan vaksinasi sehingga mereka juga secara tidak langsung ikut melindungi kita. Ya, silakan Dr. Sandra. Terima kasih Mbak Ian, sahabat Cempluk. Ya. Oke. Menarik sekali tadi pemaparan dari Mbak Nia dan Bu Desi mengenai pengalaman beliau-beliau ini dalam menghadapi COVID. Nah, saat ini teman-teman sekalian, kita sudah dalam program vaksinasi. Jadi ini salah satu cara atau upaya kita untuk mencegah jangan sampai kita terkena COVID. Namun, vaksinasi pada autoimun ini saat ini sering diperdebatkan. Boleh atau tidak, kapan saat yang tepat, dan vaksin apa yang akan kita berikan. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Cempluk, apa itu vaksinasi? Jadi secara sederhana, vaksinasi ini bukan obat, tapi usaha pencegahan. Vaksin ini biasanya mengandung virus atau bakteri yang dimatikan atau yang dilemahkan, diberikan pada manusia dengan tujuan untuk menciptakan antibodi. Jadi antibodi ini nanti adalah merupakan tentara perang kita melawan infeksi, sehingga nanti akan menimbulkan kekebalan terhadap infeksi. Karena kalau nanti bakteri atau virus ini masuk, antibodi akan menghancurkan bakteri atau virus ini sehingga kita tidak jadi sakit. Jadi ini secara sederhana bagaimana vaksinasi itu bekerja. Nah, antibodi ini bersifat spesifik, satu vaksin, satu bakteri, ataupun satu vaksin, satu virus. Nah, teman-teman sahabat Cempluk, apa manfaat vaksinasi? Salah satu yang sering kita dengar adalah untuk menimbulkan herd immunity. Nah, herd immunity ini adalah merupakan suatu kekebalan kelompok, di mana kalau dalam satu populasi ada banyak orang yang memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19, contohnya misalnya ada 70% dalam populasi yang punya antibodi terhadap COVID-19, ini diharapkan akan melindungi orang yang tidak punya antibodi agar tidak menjadi sakit. Nah, ini yang dimaksud dengan herd immunity. Nah, herd immunity ini bisa dicapai dengan dua hal. Yang pertama, apabila kita terinfeksi, namun ini bukan suatu cara yang baik, karena ini berisiko kita akan memberat dan bisa menimbulkan kematian. Dan cara yang paling baik untuk mencapai herd immunity adalah dengan vaksinasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain manfaat untuk mencapai herd immunity, salah satu manfaat yang paling penting dari vaksinasi saat ini adalah mencegah suatu infeksi yang berat. Nah, kalau kita divaksin, berdasarkan hasil uji klinis menunjukkan bahwa vaksinasi bisa membuat kita kalaupun sampai terinfeksi tapi kasusnya tidak berat. Dan khusus untuk uji klinik vaksin dari Sinovac di Brasil menunjukkan bahwa setelah divaksinasi, meskipun ada yang memang terkena, tapi selain tidak terdapat kasus COVID-19 yang berat, juga tidak terdapat kasus COVID-19 yang membutuhkan rawat inap pada orang yang sudah divaksin. Jadi ini merupakan salah satu manfaat vaksinasi. Jadi untuk menimbulkan suatu kondisi di mana kalaupun terinfeksi tidak akan menjadi berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat Cempluk, ini adalah vaksin COVID-19 yang sudah ada di seluruh dunia dengan berbagai macam teknologi masing-masing. Jadi ada vaksin mRNA, ada vaksin Sinovac, dan ada vaksin viral vector. Nah, yang mana yang ada di Indonesia saat ini adalah vaksin Sinovac, jadi vaksin yang berasal dari virus SARS-CoV-2 yang dimatikan atau disebut inactivated vaksin. Dan yang kedua yang sudah ada ini adalah AstraZeneca, vaksin dengan berbasis teknologi viral vector. Jadi menggunakan suatu virus perantara yaitu adenovirus. Nah, teman-teman sahabat Cempluk, banyak yang bertanya nih, apakah penyandang autoimun sudah boleh vaksin? Jadi misalnya penyandang rematik autoimun sistemik, baik lupus, artritis rheumatoid, Sjogren's, skleroderma, vaskulitis, artritis psoriatik, ini terus bertanya, saya sudah boleh divaksin atau tidak? Nah, di sini ada beberapa pendapat dari berbagai organisasi dunia, apakah teman-teman boleh divaksin atau tidak. Nah, EULAR ini adalah merupakan organisasi rematik Eropa pada tahun 2020 bulan Desember mengatakan bahwa autoimun dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi.
pada bulan Februari tahun 2021, American College of Rheumatology membuat suatu guidelines atau panduan tentang vaksinasi pada rematik autoimun, dan ada statement bahwa autoimun ini perlu mendapatkan prioritas untuk vaksinasi. Nah, pada bulan Maret tahun 2021, Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia juga membuat suatu panduan bahwa autoimun layak mendapatkan vaksinasi jika penyakitnya stabil sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat. Nah, teman-teman sahabat cempluk, kenapa vaksinasi ini penting bagi penyandang autoimun? Karena memang vaksinasi ini penting bagi penyandang autoimun karena vaksinasi bisa mengurangi angka ke UGD, mengurangi angka rawat inap karena infeksi, mengurangi resiko infeksi yang berat. Jadi memang infeksi ini merupakan salah satu problem yang sering dihadapi oleh teman-teman autoimun karena teman-teman autoimun ini berada dalam status imunokompromis. Jadi sistem imunnya bekerja tidak sebaik orang yang normal. Nah, ada beberapa laporan juga bahwa penyandang rematik autoimun jika terinfeksi COVID-19 lebih berisiko untuk masuk rumah sakit dan memburuk jika dibandingkan populasi normal. Nah, ini dikemukakan dalam guidelines daripada American College of Rheumatology, sehingga memang tadi dianjurkan untuk vaksinasi. Memang dalam beberapa literatur dikatakan ada risiko untuk flare saat vaksinasi, namun dinilai bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada risiko itu. Jadi risiko ini cukup kecil dan dengan berbagai cara kita bisa meminimalisasi risiko ini. Nah, teman-teman sekalian, kapan saat yang tepat untuk vaksinasi? Nah, tentunya untuk dapat memberikan suatu respon yang baik dari vaksinasi, kita harus mengetahui waktu dan saat yang tepat untuk vaksinasi. Jadi pastikan penyakit teman-teman sekalian dalam kondisi stabil, tidak putus obat, jadi artinya penyakit terkendali baik. Tentunya kita ingin divaksinasi dalam keadaan sehat ya, tidak misalnya lagi kesakitan pada artritis rheumatoid atau lupusnya lagi flare, nah ini bukan suatu kondisi yang ideal untuk vaksinasi. Nah, teman-teman, untuk hasil yang optimal, vaksinasi paling ideal dilakukan dalam keadaan stabil dan penyakitnya tenang. Nah, teman-teman sahabat cempluk, apa beda vaksinasi pada orang normal dan pada orang dengan autoimun? Nah, kita sering memperdebatkan masalah ini. Sebenarnya apa sih bedanya vaksinasi pada orang normal dan autoimun? Nah, perbedaan yang pertama adalah secara sederhana dikatakan diduga vaksin pada orang autoimun ini tidak semanjur pada orang normal. Mengapa ini terjadi? Karena sebagian besar penyandang autoimun, sebagian besar menggunakan obat-obat imunosupresan, di mana obat-obat imunosupresan ini diduga mengurangi kemampuan tubuh dalam membentuk antibodi sesudah divaksin. Jadi diduga memang vaksin ini menjadi tidak sebaik responnya dibandingkan kalau orang itu normal. Namun pada beberapa penelitian menunjukkan hal ini belum tentu benar karena beberapa riwayat vaksinasi-vaksinasi yang sudah ada sebelumnya, misalnya vaksin influenza dan vaksin pneumokokus, ternyata ini respon imunnya cukup baik pasca vaksinasi. Nah, teman-teman sahabat cempluk, nah ini adalah contohnya bagaimana vaksin influenza ternyata mampu memberikan respon imun yang baik pada waktu pasca vaksinasi. Dan efek samping yang ditimbulkannya pun cukup sama dengan yang terjadi pada orang normal. Nah, ini dikemukakan dalam panduan yang dikeluarkan oleh Euler tahun 2019 tentang rekomendasi vaksinasi pada penyandang rematik autoimun. Jadi intinya untuk vaksin influenza sebenarnya punya efektivitas yang cukup baik pada penyandang rematik autoimun dan juga efek samping yang minimal atau sama dengan orang normal yang lain. Demikian juga teman-teman tentang vaksin pneumokokus. Nah, vaksin pneumokokus ini sangat penting untuk penyandang rematik autoimun karena kita bisa melihat data di sini ternyata risiko infeksi paru ini meningkat pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis, demikian juga dengan pasien-pasien dengan lupus. Sehingga memang vaksin pneumokokus ini merupakan salah satu vaksin yang dianjurkan dalam guidelines Euler untuk vaksinasi pada penyandang rematik autoimun.
Nah, teman-teman, kita perlu berhati-hati dengan vaksin berikut ini. Jadi, jenis-jenis vaksin hidup, ini adalah jenis-jenis vaksin hidup yang ada, misalnya vaksin MMR, vaksin oral tivoid, kemudian vaksin untuk varicella zoster. Nah, ini kita harus berhati-hati karena vaksin hidup sebaiknya tidak diberikan pada penyandang autoimun. Nah, namun untuk vaksin COVID yang ada saat ini tidak ada yang tergolong vaksin hidup, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan vaksin COVID yang ada. Nah, teman-teman, ini adalah rekomendasi untuk vaksinasi pada pasien lupus menurut rekomendasi Lupus Perhimpunan Rheumatologi Indonesia tahun 2019. Nah, ini vaksin-vaksin yang dianjurkan buat teman-teman sekalian yang teman-teman perlu diskusikan dengan dokter yang merawat. Misalnya vaksin influenza, vaksin HPV, kemudian vaksin pneumokokus. Nah, ini adalah kontraindikasi, yaitu vaksin-vaksin yang tergolong dalam vaksin hidup tadi. Nah, teman sahabat Cempluk, bagaimana dengan obat-obat yang digunakan? Nah, mungkin banyak yang bertanya, setelah selesai vaksin, apakah obat-obat imunosupresan saya bisa dilanjutkan atau tidak? Nah, untuk pengobatan teman-teman sekalian, teman-teman harus berdiskusi dengan dokter yang merawat. Nah, mungkin ada beberapa obat yang harus dihentikan beberapa waktu sesudah vaksinasi. Nah, keputusan ini sangat tergantung dari dokter yang merawat dan tentunya berdasarkan penilaian kondisi teman-teman sekalian. Contohnya, menurut American College of Rheumatology, methotrexate, salah satu obat yang sering digunakan pada pasien rheumatoid arthritis, bisa juga pada lupus, ini harus dihentikan 1 minggu sesudah vaksinasi, jika menurut penilaian dokter penyakit teman-teman cukup stabil. Nah, untuk obat-obat imunosupresan yang lain akan berbeda lagi protokolnya. Nah, ini sebagai contohnya, misalnya untuk obat-obat yang biasa kita gunakan, sulfasalasin, leflunomid, mycophenolate, mofetil, ini yang biasa digunakan untuk misalnya lupus nefritis, ini sebenarnya tidak ada perubahan jadwal sesudah vaksinasi. Nah, bagaimana dengan hidroksikloroquine? Ini juga tidak ada perubahan jadwal sesudah vaksinasi. Nah, kecuali kalau untuk obat-obatan yang lain seperti siklofosfamid, nah ini sebaiknya diberikan 1 minggu sesudah dosis vaksin yang terakhir, dan kalau rituximab protokolnya akan berbeda lagi. Nah, mengenai obat-obatan ini, teman-teman sahabat Cempluk harus berdiskusi dengan dokter masing-masing bagaimana penggunaannya sesudah vaksinasi. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk jangan cemas, ragu, ataupun takut dengan vaksinasi COVID-19. Tetap minta izin ke dokter yang merawat sebelum melakukan vaksinasi. Jika sudah diizinkan oleh dokter, jangan ragu untuk melakukan vaksin COVID-19. Nah, yang penting juga sebelum hari vaksinasi, kita harus istirahat yang cukup, hindari cemas berlebihan, karena biasanya kadang-kadang kalau cemas berlebihan, pada waktu dilakukan vaksinasi, tekanan darahnya bisa meningkat sehingga bisa menghalangi vaksinasi. Nah, teman-teman, banyak yang bertanya juga, vaksin mana yang tepat untuk autoimun? Nah, hingga saat ini, belum ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan informasi yang ada saat ini, lebih baik mendapatkan salah satu jenis vaksin yang tersedia daripada tidak divaksin. Nah, ini merupakan statement daripada EULAR, Organisasi Rematik Eropa. Nah, untuk statement dari American College of Rheumatology menyatakan bahwa ACR ini tidak merekomendasikan salah satu jenis vaksin tertentu untuk pasien rematik autoimun. Jadi pada prinsipnya teman-teman sekalian bisa menggunakan merek vaksin apa aja yang ada yang tersedia di negara kita. Karena kita sebenarnya penyandang autoimun ini harus berhati-hati hanya pada vaksin hidup. Vaksin COVID-19 yang ada saat ini sekali lagi tidak ada yang tergolong vaksin hidup. Dan untuk contohnya Sinovac yang merupakan inactivated vaksin ini sebenarnya cukup aman karena sudah lama digunakan untuk penyandang autoimun. Jadi teknologi yang sama, jadi inactivated vaksin sudah lama digunakan untuk penyandang autoimun. Nah, bagaimana dengan sesudah vaksinasi? Teman-teman, saya ingatkan kembali, sesudah kita divaksinasi tetap menjalankan protokol kesehatan, sebelum dan sesudah vaksinasi tetap sama. Jadi tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan, sampai kapan? Sampai pandemi ini berakhir. Karena ingat sekali lagi, vaksin tidak memberikan jaminan 100%, kita tidak akan sakit dan tidak akan tertular COVID-19.
Nah, ini adalah panduan penggunaan masker. Diingatkan kembali untuk teman-teman penyandang autoimun adalah golongan yang berisiko tinggi. Sebaiknya menggunakan masker bedah di dalam dan dilapis dengan masker kain di luar untuk supaya lebih ketat. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ian dan sahabat Cempluk. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Dokter Sandra. Ini kayaknya adalah kumpulan keresahan dan pertanyaan Odamun ya. Jadi sudah semuanya muncul di situ pertanyaannya. Saya jadi nggak punya pertanyaan lagi, Dok. Sudah habis semuanya. Oke, Dok. Tadi katanya, pertanyaan saya kan kemudian begini nih. Kalau vaksin itu adalah tujuannya mengajarkan tubuh kita untuk mengenali, betul kan? Vaksin itu kan sebenarnya tujuannya mentraining tubuh kita supaya siap menghadapi si penyakitnya gitu. Betul. Maka dikasihlah virus COVID. Nah ini kayak Mbak Nia, Mbak Desi, sudah pernah sakit COVID berarti kan tubuhnya sudah pernah di-train gitu ya. Betul ya? Betul begitu Dok. Kalau saya bilang mereka juga perlu divaksin. Ya, betul banget analisanya Mbak Ian. Itu analisa yang sangat cerdas sekali ya. Tapi apakah antibodi yang dimiliki oleh Mbak Nia dan Bu Desi, apakah ini bisa melindungi untuk jangan terinfeksi lagi? Nah, ini tidak terbukti. Sehingga kenapa dikatakan bahwa seorang dengan penyintas juga tetap harus mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau program di negara kita minimal 3 bulan, sesudahnya kita tetap juga harus divaksin untuk penyintas ya. Apakah berarti ini apakah cuma di COVID yang seperti ini atau sebelumnya juga di penyakit lain ada Dok yang kan kalau nggak salah tuh kalau dulu nih kayaknya ya cacar gitu ya, kalau udah pernah cacar udah sampai gede nggak kena lagi gitu ya. Apakah ada juga yang sifatnya seperti ini Dok? Cacar air mungkin maksudnya ya. Jadi ya, kalau cacar air atau varicella yaitu memang dikatakan kita sudah ketahui bisa memberikan kekebalan, jadi hampir tidak bisa kena kecuali kalau memang dia sistem imunnya sangat tertekan ya, misalnya imunokompromis berat itu bisa kena juga. Jadi kalau untuk cacar air biasanya sudah jelas sudah diketahui bahwa tidak perlu mendapatkan vaksinasi kalau memang sudah pernah kena. Tapi COVID ini suatu infeksi yang baru yang dimana kita masih banyak sekali hal yang kita belum ketahui. Nah, jadi diputuskan untuk penyintas tetap mendapatkan vaksinasi karena kita belum tahu nih antibodinya penyintas ini bisa bermanfaat untuk mencegah atau tidak. Karena buktinya penyintas bisa kena lagi kedua kalinya. Berarti tidak semua jenis penyakit yang istilahnya virusnya masuk itu otomatis akan membuat tubuh kita mampu menciptakan antibodi untuk serangan berikutnya, begitu ya Dok ya? Betul, betul. COVID termasuk salah satu di antaranya. Ya. Oke, baiklah. Nah, ini Mbak Nia sama Mbak Desi nanti kalau mau bertanya boleh ya, raise hand saja langsung gitu ya. Tadi kata Dokter Sandra, kita harus dalam kondisi stabil kan gitu. Tapi stabilnya Odamun ini kan agak membingungkan ya. Sejujurnya saya aja nggak tahu kapan itu saya stabil. Karena hari ini rasanya stabil, besok pagi kok nggak stabil lagi gitu. Sibuk. How? Bagaimana dan dokter, misalnya kita berdiskusi sama dokter Sandra gitu ya, misalnya bagaimana Dokter Sandra menganalisis atau mendiagnosa bahwa oke, Ian, kamu sudah stabil nih, boleh. Dari mana Dokter Sandra menentukannya? Ya, Mbak Ian, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, kapan kita menentukan seseorang dengan Odamun ini stabil atau tidak tergantung dari jenis penyakitnya ya. Saya ambil contoh mungkin banyak dari sahabat Cempluk ini lupus ya. Nah, lupus ini untuk menentukan kriteria remisi ini kita punya aturannya. Jadi ada scoring tertentu. Nah, apa yang dinilai ini pertama dari gejalanya teman-teman sekalian. Gejala misalnya apakah ada nyeri sendi yang hebat, masih ada artritis yang aktif, atau misalnya ada vaskulitis, ada bercak-bercak kulit. Nah, ini yang bisa terlihat dengan jelas, itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua kita bisa melihat dari hasil pemeriksaan laboratorium. Bagaimana HB-nya, bagaimana trombositnya, bagaimana kebocoran protein di urinnya, bagaimana kadar C3, C4-nya, bagaimana kadar anti-dsDNA-nya. Nah, ini semua nanti akan menentukan apakah teman-teman dalam kondisi stabil atau bahasa medisnya remisi, atau misalnya minimal low disease activity, atau memang lagi flare atau lagi kumat.
Jadi di situ poin-poinnya. Dan ini akan berbeda lagi untuk penyakit yang lain, misalnya Sjogren beda lagi, rheumatoid arthritis juga beda lagi. Berarti remisinya ini kan juga pada setiap orang bisa berbeda-beda, karena dimulai, benar nggak nih dok? Kalau saya salah tolong dikoreksi ya dok. Ketika kita memulai dengan saat ini setelah bertahun-tahun itu kan tingkat apa ya? Tingkat kemampuan kita beradaptasi dengan penyakit ini kan juga berubah ya. Kalau tergantung dari pasien itu kadang-kadang juga ngerasanya dulu saya begini biasa aja gitu ya dok. Agak-agak subjektif ya, berarti memang untuk menentukan itu kita memang benar-benar dengan dokter yang merawat kita dari awal, betul ya dok ya? Ya, jadi kalau remisi ini sebenarnya tidak subjektif, jadi ada kriterianya. Misalnya kalau lupus nephritis nih ada kriterianya. Protein ini kalau kita sebut remisi harus berkurang seberapa banyak dalam jangka waktu tertentu, atau proteinnya mesti hilang sama sekali, atau fungsi ginjalnya tidak boleh meningkat. Itu contoh-contohnya. Nah, tapi tetap keluhan-keluhan itu harus dinilai memang keluhannya bersifat subjektif, tapi sebenarnya dokter pun bisa meriksa. Misalnya nih Mbak Ian mengatakan saya lagi sakit sendi. Nah dokter itu dengan pemeriksaan dokter rheumatologis bisa membedakan ini sakit sendi atau sakit otot atau ini pegal-pegal biasa. Nah nanti kita bisa tentukan. Berarti selain subjektivitas kita tadi, faktor scoring itu akan sangat menentukan ya dok ya? Betul, betul. Dok, mohon maaf nih pertanyaan saya yang ini agak sensitif. Apakah semua dokter yang merawat pasien Odamun itu juga memahami tentang sistem scoring ini? Sudah pasti mereka menguasai tentang sistem scoring ini dok? Harusnya demikian. Harusnya demikian ya. Oke, berarti insya Allah ini bisa didiskusikan nanti ya. Gitu. Mbak Nia dan Mbak Desi mau bertanya karena sebagai yang sudah mengalami COVID kemarin mungkin ada yang dikhawatirkan, silakan loh. Apa Mbak Desi? Enggak, karena kebetulan kami sekeluarga itu termasuk yang berisiko tinggi. Jadi memang sejak vaksin keluar ini jadi diskusi kita terus nih dengan dokternya suami. Ya, kebetulan suami saya hipertensi, ada epilepsi juga. Anak-anak saya kan ada 2 yang SLE, 1 yang ITP gitu. Jadi ya akhirnya jadi obrolan setiap saat nih masalah vaksin. Sebenarnya kita setuju banget. Maksudnya kami tuh pengen banget bisa vaksin dok. Karena saya sendiri ketika terinfeksi merasakan sedemikian beratnya ya, meskipun keluarga saya negatif semua, tapi aduh kalau bisa jangan lagi deh, udah cukup gitu, jangan lagi. Baik, dok, untuk Mbak Nia dan Mbak Desi ini yang sudah pernah, oke lah antibodinya mungkin tidak bisa membentuk secara sempurna, tapi apakah sistem kekebalan mereka lebih baik terhadap COVID dibandingkan orang yang belum kena? Oke, itu tidak bisa ditentukan. Jadi tidak bisa dibilang demikian. Karena kalau kita ukur antibodi ya, antibodi yang diukur itu hanya merupakan namanya respon imun humoral. Jadi antibodi itu hanya salah satu komponen respon imun. Nah, ini tidak bisa menentukan 100% bahwa kalau antibodinya tinggi pasti kita lebih kuat dibandingkan orang yang antibodinya rendah. Karena untuk membentuk kekebalan terhadap suatu infeksi atau memerangi suatu infeksi ini kompleks sekali. Dan sistem imun humoral atau antibodi ini cuma salah satu komponennya. Ada sistem imun seluler dan yang lain-lain. Dan orang yang sudah pernah terinfeksi tidak terbukti memang akan lebih kebal. Contohnya ya memang banyak terjadi reinfeksi terutama sesudah 3 bulan sejak terinfeksi. Dan kasusnya juga tidak berarti lebih ringan ya, maksud saya seperti itu. Kan udah pernah kena nih, normalnya pengetahuan yang tadi saya tangkap, normalnya kalau sudah pernah kena minimal ada usaha dari tubuh untuk mentrain dirinya gitu. Itu tidak membuat mereka jadi lebih ringan case-nya ya dok ya? Belum ada laporan demikian. Mungkin nanti dalam tahun-tahun ke depan bakal ada laporan. Jadi memang COVID ini suatu infeksi yang baru, jadi memang banyak hal yang baru yang kita belum ketahui secara detail ya. Masih menunggu lama ya. Baik dok, untuk teman-teman dengan autoimun ini kan jelas komorbid gitu ya dok. Ada faktor resiko nggak untuk jenis autoimun tertentu atau dengan autoimun keluhan tertentu misalnya gitu dok?
Oke, jadi kondisi-kondisi tertentu maksudnya yang lebih mempermudah terkena Iya. COVID dan lebih Ya, atau mungkin akan lebih memperberat kondisi berat. COVID-nya. Oke. Nah, ada suatu penelitian di Eropa tentang hal ini dalam yang menjadi subjek penelitian adalah semua pasien rematik autoimun ya. Contohnya RA, Sjogren, lupus. Nah, di sini bukan jenis penyakitnya yang menjadi fokus bahwa ada satu jenis penyakit tertentu yang bisa menyebabkan tingginya angka kejadian atau lebih menjadi berat jika terkena COVID-19. Tapi obat-obatannya justru. Jadi faktor yang membuat lebih berat tuh misalnya apabila menggunakan steroid dosis tinggi, itu salah satu faktor yang memperberat. Kemudian kalau kondisinya lagi flare. Jadi ini mungkin juga menjadi pesan buat teman-teman semua penyandang autoimun, harus tetap berkomunikasi atau tetap terhubung dengan dokternya dan jangan putus obat. Karena kalau putus obat, flare, dan kumat, ini sebenarnya resiko untuk terkena COVID-19 ini lebih tinggi dibandingkan pada orang yang penyakitnya stabil. Jadi kan sekarang ini karena COVID nih banyak teman-teman kita yang pada tidak kontrol atau pada obat. Nah, kondisi flare ini justru meningkatkan risiko dan ini ada penelitiannya di Eropa. Justru orang yang autoimun yang terkena COVID ini yang lagi flare justru. Lagi flare penyakitnya. Nah, itu faktor-faktor risiko. Faktor risiko lain yang bisa memperberat COVID-nya kalau dia punya penyakit komorbid yang lain selain autoimunnya. Misalnya dia selain autoimun, usianya sudah tua, kemudian punya penyakit komorbid lain, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru interstisial. Nah, itu faktor-faktor yang bisa memperberat seseorang jika terkena COVID. Jadi justru tadi salah satu faktornya obat-obatan ya, Dok? Betul. Boleh tahu nggak kira-kira obat-obatan itu apa aja ya, Dok? Antara lain yang disebut dalam penelitian di Eropa itu steroid dosis tinggi. Nah, biasanya kenapa sampai pakai steroid dosis tinggi? Ya memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang orang yang penyakitnya memang cukup parah ya, sehingga dia harus menggunakan steroid dosis tinggi. Tapi kadang-kadang steroid dosis tinggi ini juga kita berikan kalau memang pasiennya putus obat dan flare. Nah, ini yang sebenarnya bisa dihindarkan. Oleh karena itu, supaya nanti tidak menggunakan steroid dosis tinggi, pastikan penyakitnya terkendali baik. Karena memang kalau sudah putus obat sekian lama dan flare-nya berat, untuk penyakit autoimun sebagian besar untuk memberikan respon cepat, kan kita harus menggunakan steroid. Kalau digunakan obat-obat yang lain tuh responnya sangat lama dan mungkin untuk menyelamatkan nyawa, untuk life saving, kita juga harus menggunakan steroid. Nah, ini kalau steroid dosis tinggi ini adalah salah satu resiko untuk terjadinya COVID-19 yang berat pada penyakit autoimun. Dok, boleh tahu nggak, Dok? Apakah dosis tinggi pada setiap orang itu berbeda atau memang ada standar yang ini namanya udah dosis tinggi? Karena mungkin saya itu paling tinggi kayaknya satu hari minum tuh 48. Lebih dari itu tuh sudah sangat sensitif. Atau ada dosis, memang ada secara hitung-hitungannya, secara angka memang ada indikatornya, Dok, yang disebut dalam penelitian itu saya agak kurang hafal ya, tapi kalau saya nggak salah di atas 20 mg setara dengan prednison. Oh, di atas 20 mg setara dengan prednison. Itu sudah termasuk dosisnya tinggi. Jadi kurang lebih kalau metilprednisolon itu 20 mg lah. 20 mg ya. Boleh tahu Mbak Nia sama Mbak Desi kemarin waktu sakit steroidnya masih diteruskan atau dihentikan? Steroid masih karena saya EKG saya waktu itu nggak bagus, jadi yang diberhentikan itu Plaquenil ya, hidroksikloroquine. Itu aja. Sama apa waktu itu ya? Saya kok jadi lupa. Mulai dari brain fog. Imunosupresannya ada yang dikurangi, dihentikan? Oh iya itu Mefortic. Jadi saya dua yang diberhentikan. Mefortic saya minum Mefortic 180. Jadi itu diberhentikan sama Plaquenil ya. Diberhentikan berapa lama Mbak Nia kalau boleh tahu? Selama saya dirawat itu aja. Selama di Wisma Atlet? Iya, sama di Wisma Atlet aja diberhentikan. 7 hari itu ya? Setelah pulang 10 hari. 10 hari. Ya. Setelah pulang dilanjutkan? Lanjutkan lagi sudah boleh. Dilanjutkan lagi. Pada saat dikurangi, apakah ada perburukan? Enggak. Alhamdulillah enggak ada. Enggak ada. Kalau hidroksikloroquine waktu itu diberhentikan karena EKG-nya ya. Saya nggak tahu hubungannya gimana tuh Dokter Sandra. Ya. Gimana, Dok? Mbak Nia penasaran itu. Iya penasaran. Saya dari itu saya bertanya-tanya terus.
Mbak Nia waktu itu juga japri ya mengenai itu. Iya. Ya, jadi memang ada beberapa gambaran EKG tertentu yang kalau diberikan hidroksikloroquine ini kita mesti berhati-hati. Jadi kalau misalnya ada gambaran EKG tertentu, gambaran rekaman jantung tertentu, ini kita harus menghentikan hidroksikloroquine karena yang ditakutkan adalah terjadi gangguan irama jantung yang justru membahayakan. Tapi kita mesti hati-hati memberikan statement ini, jadi jangan dikaitkan dengan penggunaan hidroksikloroquine rutin yang dilakukan pada pasien-pasien dengan lupus ya. Jadi bukannya hidroksikloroquine ini menyebabkan gangguan irama jantung dan membahayakan, tidak demikian, karena memang hidroksikloroquine ini merupakan salah satu obat yang digunakan untuk pasien lupus dan terbukti bisa meningkatkan survival. Jadi maksudnya sangat bermanfaat untuk istilahnya memperpanjang hiduplah buat pasien-pasien lupus. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu seperti lagi COVID, kalau ada gambaran longkite atau gambaran kelainan jantung tertentu, nah itu harus dihentikan karena akan berisiko untuk terjadinya gangguan irama jantung yang membahayakan nyawa. Apakah ini juga berhubungan dengan obat-obatan yang diberikan pada saat Mbak Nia dan Mbak Nia sedang terkena COVID, Dok? Maaf, Mbak Yan? Apakah ini berhubungan juga dengan ada obat-obat tertentu, interaksi obat-obatan tertentu yang diberikan pada saat Mbak Nia sedang terkena COVID, ataukah memang karena kondisi fisiknya yang disebabkan oleh COVID lalu menimbulkan reaksi seperti tadi, Dok? Oke, gangguan irama jantung bisa terjadi karena kalau memang tidak ada riwayat sebelumnya, bisa terjadi karena juga infeksi COVID-nya. Oke. Ya, jadi bisa karena infeksi COVID itu kan bisa menyerang seluruh tubuh ya. Memang yang paling utama terkena itu kan saluran pernapasan, tetapi dia bisa menyerang organ yang lain, bisa menyerang jantung, bisa menyerang ginjal, dan semua organ di tubuh kita. Otak, jadi semua bisa terkena. Baik. Mbak Desi, ada yang mau ditanyakan ke Dr. Sandra? Enggak. Tidak ada? Sudah cukup? Kira-kira Mbak Nia sudah siap untuk... Mbak Desi kemarin sempat dikurangi obat steroid dan imunosupresannya, sempat ada yang dihentikan? Ya, selama perawatan MTI, kemudian Mefortic, saya kan 2 kali 360, sama MP-nya waktu itu lagi agak tinggi juga, 16, itu dihentikan. Kemudian diganti dengan hidroksikloroquine dan dexamethasone 500 mg. Sekitar setengah bulan. Kemudian saya di rumah sakit selama 22 hari. Ketika pulang ke rumah, kembali ke Mefortic 2 kali 360, metilprednisolonnya 4 mg, MTX-nya dihentikan sampai sekarang. Mbak Desi, waktu di rumah sakit dengan obat-obatan itu tadi dihentikan, apakah ada yang terasa perburukan atau? Nggak bisa membedakan antara flare atau perburukan karena COVID-nya. Tapi memang gejalanya sih mirip-mirip lupus ya, karena ada protein urin positif, kemudian ya habis saya turun 7, kemudian ada pengentalan darah. Jadi kayak saya di dalam itu jadi kayak ngerasain ya kalau kita masuk flare gitu aja, cuma terasa ada sesak nafasnya itu, ada kesulitan bernafasnya. Mbak Desi merasa lupusnya lebih memburuk dengan kondisi COVID atau ya tadi cuma rasanya sama aja, nggak bisa bedain, overlapping aja gitu ya? Mungkin saya mensugesti diri seperti itu. Ini kan aku masuk kayak flare biasa aja gitu. Sebenarnya kalau jujur sih takut banget ya di dalam. Aku ingin memelukmu, Mbak. Nanti kita berjumpa ya kalau kondisi sudah aman. Oke. Dokter Sandra, ini kalau dari ceritanya teman-teman gitu kan mereka rata-rata imunosupresan dan steroidnya dihentikan sementara. Apakah itu protokol yang dilakukan untuk semuanya atau kebetulan saja kondisi teman-teman kita ini, Mbak Desi dan Mbak Nia, memang perlu dilakukan itu, Dok?
Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman autoimun, kalau terkonfirmasi terkena COVID-19, segera melapor ke dokter masing-masing, dokter pendamping masing-masing, karena ada beberapa obat imunosupresan tertentu yang harus dihentikan. Misalnya methotrexate, kemudian mycophenolate mofetil, siklofosfamid, dan obat yang lain yang untuk misalnya rheumatoid arthritis, leflunomid, itu harus dihentikan. Kemudian biasanya kalau steroid dosisnya kecil, misalnya hanya metilprednisolon 4 mg atau hidroksikloroquine sebenarnya tidak harus dihentikan. Tetapi karena untuk kasus Mbak Nia, karena mungkin ada perubahan di rekaman jantungnya Mbak Nia sehingga dia harus dihentikan. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang lain, hidroksikloroquine dan steroid dosis kecil masih bisa dilanjutkan. Tapi tetap nanti penilaian mengenai hal ini harus dilakukan oleh dokter yang merawat. Jadi dokter yang akan menentukan obat mana yang akan dihentikan. Oke, baik. Dok, tadi kan dokter sempat bilang tentang herd immunity 70% tadi, kalau orang sudah, mereka sudah kebal terhadap COVID, maka otomatis ini kita akan saling melindungi gitu ya. Ini bodoh-bodohnya saya nih dok, tunggu sampai 70% gitu. Komentarnya dokter gimana dok? Apakah kalau sudah herd immunity itu terjadi, kita akan lebih safe semuanya? Oke, pertama waktunya kita belum tahu kapan, bisa lama sekali dan ya periodenya kapan, bisa tahun depan, bisa 2 tahun depan, kita belum tahu kapan kita bisa mencapai herd immunity, karena ini bukan perkara yang mudah, bahkan di negara maju pun ini merupakan masalah ya, vaksinasi untuk banyak orang ini tetap merupakan masalah. Yang kedua, kita berarti bertaruh ya, seperti kita lagi bertaruh dengan nyawa kita ya. Jadi kalau secara sederhana dikatakan demikian. Karena kalau kita punya kesempatan dan dalam kondisi stabil diizinkan oleh dokter yang merawat, sebaiknya kita sesegera mungkin kita mendapatkan vaksinasi supaya jangan sampai terkena COVID-19. Karena kalau kita sampai terkena, nah ini banyak ceritanya. Jadi maksudnya bisa aja memang OTG tanpa gejala, ataupun bisa aja gejalanya ringan, ataupun bisa aja gejalanya sedang kayak Mbak Nia ya, ataupun bisa juga gejalanya berat seperti Mbak Desi tapi sukses baik ya. Tapi kan ada juga yang bisa meninggal. Nah, tentunya kita harus segera divaksinasi untuk mengurangi risiko ini. Nah, ada juga risiko yang lain, misalnya nih memang selamat, maksudnya bisa hidup ya, tidak meninggal, tetapi ada risiko lain yang kita harus tanggung, seperti misalnya long COVID yang berat. Mungkin kalau dari ceritanya Mbak Nia dan ceritanya Mbak Desi, ini long COVID-nya tidak begitu berat ya, tapi ada orang tertentu dengan gejala yang sangat berat, terjadi memang gangguan pada paru-paru yang tidak bisa balik. Jadi memang dalam jangka waktu tertentu yang dokternya pun nggak tahu sampai kapan, itu bisa sesak dan bahkan bisa sampai seumur hidup. Nah tentunya dengan menunda-nunda vaksinasi, kita menghadapkan diri kita pada risiko-risiko buruk itu. Jadi menurut saya itu bukan suatu keputusan yang tepat. Oke, baik. Baik ya, Ian salah. Baik, dok, soal long COVID tadi, terus terang saya baru hari ini mendengarnya. Sepertinya Mbak Nia dan Mbak Desi lebih familiar. Apakah itu berarti after effect COVID ya, long COVID itu? Betulkah? Ya, jadi long COVID itu merupakan suatu kondisi yang terjadi pada seseorang setelah sembuh dari infeksi COVID-19. Sebenarnya ada istilah baru dari long COVID, itu dinamakan sebagai post-acute sequelae of SARS-CoV-2. Jadi ini istilah barunya dari long COVID ini. Nah, sebenarnya ini udah banyak sekali penelitiannya kalau tentang long COVID ini, dan angka kejadiannya tidak main-main, cukup gede. Jadi sekitar di Italia dikatakan ada yang 87,4% daripada pasien-pasien itu mengalami long COVID. Kalau yang di Cina penelitiannya 76% dari pasien-pasien COVID itu satu di antaranya tuh maksudnya 76% dari pasien-pasien yang terkena COVID di Cina itu mengalami satu dari sekian banyak gejala long COVID. Jadi sebenarnya angka kejadian long COVID ini sangat tinggi. Nah, sampai berapa lama long COVID itu ada beberapa yang mengatakan 6 bulan, ada beberapa penelitiannya yang sudah diteliti sampai dengan 9 bulan. Nah, gejala long COVID ini, dulu saya pernah bahas ini karena gejala long COVID ini memang sangat mirip sekali dengan flare autoimun.
Jadi kadang-kadang memang sulit dibedakan dengan flare atau kumatnya autoimun. Sebagai contoh, gejala long COVID itu yang paling banyak sekali ini adalah kelemahan otot, kelemahan dan nyeri otot. Ini 60% akan mengalaminya. Saya nggak tahu Mbak Dia dan Bu Desi mengalami nggak? Mengalami ya. Tapi kan kita nggak tahu ya karena memang udah terbiasa. Mbak Desi tadi sampai nggak bisa jalan ya? Nggak bisa jalan, ya. Nah, itu dialami memang oleh 60% ya penelitiannya. Kemudian yang kedua gangguan tidur nih. Nah, gangguan tidur ini dialami sekitar 30%, 26 sampai dengan 30%. Nah, enggak tahu ini Bu Desi dan Mbak Nia mengalami nggak gangguan tidur? Enggak. Ya, memang mungkin beda-beda ya. Nah, yang lain adalah rambut rontok. Nah, kalau lupus nih bingung nih rambut rontok karena lupus atau rambut rontok karena long COVID atau karena alopecia, kelainan yang lain ya. Nah, yang gangguan penciuman malah dilaporannya yang memanjang itu sekitar hanya 11% Mbak Nia. Termasuk saya. Ya, jadi Mbak Nia mungkin harus berkonsultasi dengan dokter THT hal itu. Itu bisa di-manage oleh dokter THT nanti dengan untuk long COVID. Jadi jangan ditunda-tunda, sebenarnya sesegera mungkin harus berkonsultasi karena semakin lama semakin susah untuk pulih indera penciumannya itu. Menarik nih. Ya. Keluhan long COVID yang lain ya seperti nyeri sendi, misalnya itu kan ya sama aja dengan penyandang autoimun ya. Ya, itu keluhan-keluhan yang berkaitan dengan long COVID. Tetapi long COVID itu bukan berarti tubuh kita masih memiliki virus COVID ya dok? Bukan, jadi sudah sembuh tapi ada gejala-gejala sisa jangka panjangnya. Baik. Berarti Mbak Desi sama Mbak Nia masih merasakan ya efek si long COVID itu tadi ya? Ya. Oke. Dan si gejala ini pun harus ditreatment dengan benar ya dok? Betul. Ya. Mbak Desi dan Mbak Nia sudah terinformasikan soal ini ya, tentang memanage long COVID-nya ya? Udah. Kalau saat ini untuk manajemen long COVID-nya Mbak Nia dan Mbak Desi seperti apa? Saya ke dokter saraf. Oh. Iya. Jadi yang long COVID-nya syaraf Mbak Desi? Karena nggak bisa jalan tadi? Iya, dibantu obat-obatan dari dokter saraf untuk ya bisa lebih kuat perlahan-lahan. Tapi itu juga lama, tetap sekitar ya bisa jalan normal lagi itu 2 bulan. Baik, kalau Mbak Nia sekarang ada yang masih dirawat untuk long COVID-nya? Enggak. Nggak ada ya? Baru disuruh sama dokter Sandra tuh ke dokter THT. Saya pikir dokter THT itu ya. Bisa pulih cuma butuh waktu. Kalau tidak dirawat dengan benar, berarti seperti Mbak Nia itu bisa menjadi permanen kah kerusakannya? Iya, bisa menjadi permanen. Long COVID kan beda-beda ya. Ada yang kelainan utamanya di paru juga ada. Nah, kita harus membutuhkan kayak rehabilitasi fungsi paru. Ya, seperti Bu Desi, kelemahan ototnya itu juga harus direhabilitasi. Jadi tergantung dari gejala yang ada. Tapi ada juga yang tidak mengalami apa-apa sama sekali atau tidak mengganggu lah. Jadi case-nya bisa berbeda-beda. Tapi menurut saya memang harusnya ini juga lebih banyak dikampanyekan ya tentang long COVID ini, after effect-nya gitu. Karena mungkin orang hanya melihat beberapa gitu, tidak memandang after effect-nya ini ternyata bisa permanen gitu. Kadang-kadang orang masih bercanda di soal COVID ya. Baik, tadi rencananya cuma 1 jam saja ya, jadi panjang nih kita ngobrolnya, tapi tidak apa-apa. Sebelum kita nanti minta dokter Sandra untuk merangkum semua obrolan kita saat ini, menarik sekali. By the way, saya barusan nih di screen saya yang sebelah tuh ada grup yang isinya pengurus-pengurus autoimun Indonesia Raya. Mbak Nia juga ada di situ. Mbak Tiara Savitri muncul. Saya udah Mbak Tiara Savitri Ketua YLI muncul. Saya sudah katanya sudah vaksin dan aman-aman saja katanya begitu. Baik Mbak Desi dan Mbak Nia, setahu saya tidak hanya kondisi fisik, tetapi teman-teman seperti Mbak Desi dan Mbak Nia dan teman-teman yang lain itu juga mengalami perjuangan secara mental dan secara sosial. Boleh cerita Mbak Desi, Mbak Nia dulu kali ya. Saya mengalami stigma dari lingkungan. Seperti apa waktu itu Mbak?
kalau kita keluar cuma sedikit sebentar aja itu kayaknya orang udah pada gimana gitu, jangan keluar gitu ya. Yang lebih nggak enak lagi itu tetangga sih sebelah sampai dibatasin sama plastik. Masa saya suka Sama. ngomel aja, saya tulis aja di FB ya, mungkin ada beberapa ya, Dokter Sandra mungkin juga baca. Saya suka ngeluh gitu, ya ampun sampai saya foto tuh. Terlaluan sih. Menarik. Iya. Tapi apakah itu masih berlangsung sampai sekarang, Mbak Nia? Masih ada plastiknya. Dia mungkin malu untuk bukanya ya. Dia mungkin malu untuk ngelepas. Masih ada. Masih berkibar. Aduh. Gitu ya. Nanti kita bantulah berberes-beres plastiknya ya. Kalau Mbak Desi mengalami juga kan, Mbak Desi? Iya, lumayan. Ya beda-beda tipis lah sama Mbak Nia. Jadi kebetulan saya juga tulang punggung keluarga ya. Ketika saya COVID, kami lapor, tapi ketika akan ada prosedur penyemprotan atau segala macam, suami saya menolak. Karena ya terus kami gimana gitu ya, makannya gimana gitu. Jadi ya selama saya di rumah sakit aman tuh gitu. Tapi setelah saya pulang dan baru tahu kalau baru kami membuka diri kalau saya COVID, ya baru deh terjadi yang kayak Mbak Nia itu. Iya, yang anehnya justru setelah kita pulang ya, malah sampai saya marah, saya WhatsApp Pak RW untuk menengahi gitu, karena saya marah sama tetangga-tetangga saya gitu loh, karena kok saya kan sudah keluar dari Wisma Atlet, saya sudah menunjukkan di WhatsApp grup warga surat saya sudah sehat, sudah negatif, kok malah saya diperlakukan seperti ini, bukannya malah mendukung, mensupport, tapi malah bikin stres. Jadi hal kayak gitu malah yang bikin down. Iya. Dokter Sandra, ini setelah pulih dari COVID ya, seperti Mbak Nia, Mbak Desi, ketika dikembalikan ke rumah gitu ya, itu berarti memang mereka dalam kondisi yang sudah bisa berbaur dengan orang lain, begitu Dok? Ya, sudah aman begitu? Ya, ini memang stigma ya. Jadi mungkin karena kembali COVID ini mungkin suatu penyakit yang baru, jadi pada masa mungkin beberapa bulan yang lalu masih banyak orang yang belum mengenali dan mendapatkan pengetahuan yang benar. Jadi mungkin ya kadang-kadang kita harus memaafkan mungkin karena ketidaktahuan ya mereka bersikap seperti itu. Nah, jadi seseorang dengan terinfeksi COVID-19 dinyatakan sembuh, ini ada kriterianya. Nah, kriterianya ini beda-beda memang antara orang yang sakit ringan, sakit berat, ataupun orang yang sampai seperti Bu Desi ya, yang sampai masuk ventilator, ini agak beda-beda. Nah, misalnya nih kalau orang OTG ini, kita biasanya isolasi kurang lebih selama 14 hari. Nah, kalau orang yang bergejala ringan atau sedang, mungkin Mbak Nia saya anggap sebagai gejala sedang ya. Nah, itu kita melakukan isolasi minimal ada 14 hari, ditambah kurang lebih 3 hari bebas gejala. Nah, ini yang disebut selesai isolasi. Jadi setelah pulang dan sudah negatif, nah setelah itu kita selesai isolasi, kita bisa, kalau udah selesai isolasi, kita sudah bisa berinteraksi dengan orang yang lain yang sewajarnya ya, karena memang sekarang kan kita semua mengusahakan meminimalisasi interaksi. Nah, akan tetapi memang mungkin terlalu berlebihan kalau sampai dipasangin plastik atau seperti apa ya, itu mungkin terlalu berlebihan. Karena sebenarnya dengan menjaga jarak, toh Mbak Nia tidak bertemu, tidak berkunjung ya, karena kan kita tidak berkunjung juga ya untuk saat ini, meskipun lagi sehat pun kita sekarang budayanya tidak saling berkunjung ya. Yang penting kita mungkin membatasi supaya jangan kontak kurang dari 2 meter, kemudian selalu menggunakan masker kemana-mana, saya kira itu sudah cukup aman. Yang penting sudah dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat. Jadi biasanya dinyatakan sembuh tuh minimal sekitar 14 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi kurang lebih demikian.
Artinya ketika seseorang dipulangkan ke rumah oleh dokter, mereka tidak punya lagi potensi memberikan infeksi kepada orang lain. Untuk kasus COVID-nya dia itu sudah selesai begitu ya dok? Tidak juga, jadi ada orang yang dipulangkan dan diminta untuk isolasi. Jadi nanti ya beda-beda. Jadi misalnya diminta nanti kamu isolasi dulu 1 minggu ya, atau memang tergantung berapa lama dia dirawat kan. Baik. Dan gejalanya. Berarti dia perlu mengkomunikasikan kondisinya itu juga kepada aparat di sekitar supaya bisa saling memahami kondisinya bahwa ini sedang dalam kondisi isolasi sampai sekian, lalu sudah dinyatakan bebas, seperti itu ya dok ya. Oke, baiklah. Dokter Sandra, sebelum kita tutup, kira-kira Dokter Sandra mau underline apa ini untuk obrolan kita hari ini yang menarik sekali? Ya, terima kasih sahabat Cempluk, Mbak Ian, Mbak Nia, Bu Desi. Saya senang sekali mendengar pengalaman dari Mbak Nia dan Bu Desi. Ini tentunya bisa menguatkan buat teman-teman sahabat Cempluk dan penyandang autoimun yang ada di seluruh Indonesia ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami ataupun yang sedang mengalami ya, terutama kondisi ini, untuk tetap selalu semangat dan tetap berjuang. Nah, buat teman-teman sekalian yang belum pernah terkena COVID-19 ataupun yang sudah merupakan penyintas COVID-19, penyandang autoimun dengan penyintas, nah jangan lupa saat ini kan sudah dalam rangka program vaksinasi COVID-19, diskusikan dengan dokter teman-teman sekalian, dokter pendamping masing-masing, apakah teman-teman layak mendapatkan vaksin COVID-19 atau harus menunda terlebih dahulu. Dan kalau memang dinyatakan layak untuk mendapatkan vaksin COVID-19, segera ambil bagian dalam usaha kita untuk memerangi infeksi ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga suatu waktu nanti kita bisa bersama-sama bertemu langsung, tidak lewat Zoom lagi. Amin. Terima kasih banyak Dokter Sandra untuk waktunya, untuk diskusinya yang keren sekali malam hari ini. Buat Mbak Nia, ya selalu cantik, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kita bisa segera berjumpa selain di WA Group ya, dan di Zoom. Mbak Desi, sama-sama di Jogja. Segera sehat, makin sehat Mbak Desi dengan perjuangan yang luar biasa. Kayaknya kita semua juga perlu belajar dengan perjuangannya Mbak Desi ya. Semoga diberi kekuatan Mbak Desi dan keluarga. Ya, ini segera Ramadan, saya juga mengucapkan maaf lahir batin buat semuanya. Sehat-sehat. Kita akan menayangkan. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Pokoknya kita akan menayangkan obrolan kita hari ini nanti di Sahabat Cempluk, di live IG juga di di YouTube. Kadang-kadang Brand Fog juga Mbak Nia. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ian, selamat malam, selamat beristirahat. Sehat semua.